نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة إبراهيم حنيفا مسلما ومن كان من المشركين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسولنا سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على خليل وعلى نبيك إمامنا سيدنا إبراهيم وعلى آله إنك حميد مجيد. Kita bersyukur alhamdulillah subhanallah yang memberikan hidup sampai pagi hari ini. Ketika kita tahu, ketika kita penuh betapa banyak orang tidak berdoa, alhamdulillah ya ya Allah karena bersyukur Allah telah memberikan kehidupan, menghidupkan badan setelah menghentikan, berarti kita baru dibangunkan, maksudnya dihidupkan kembali. Karena tidur adalah kematian. Itu adalah tidak berdoa. Sampai banyak berdoa masih di lisan dan di pemaaf. Ya, belum di dalam hati. Kalau di dalam hati kita rasanya bagaimana supaya masuk dalam hati? Caranya adalah bayangkan ketika kita mau tidur, itu dalam tidur yang terakhir bangun lagi. Jadi kalau kita bayangkan kita akan masalah, maka sebagai dahsyat. Itu namanya adalah tiga terbalik. Posisi begini, bagus. Kita alhamdulillah walaupun kita ini kerasa hidup, tapi bayangkan seakan-akan kita begitu juga kita depan saya dan minuman berada di makanan dan seterusnya. Ya Allah, alhamdulillah suatu kita makan makanan minuman, kita sebut nama Allah, kita nikmati, kita sebut nama Allah. Ya terus. Bayangkan karena ini ada makanan di balik tidak ada makanan dan minuman, baru merasakan alhamdulillah. Atau kita sakit, tidak bisa makan, tidak bisa minum, pakai sonde, pakai selang, ada itu. Ada rumah sakit banyak sekali pakai sonde. Nah, kita bersyukur alhamdulillah masih sehat. Maka ketika kita merasa sehat, yang ada kita rasakan itu sebenarnya masuk dalam hati kita itu dahsyat. Ketika merasa sehat, kita tidak membayangkan sakit, dahsyatnya pula. Sama kita lihat anak kita, pasangan hidup kita beri anak kita kok tiba-tiba kamu jangan kalau dia sakit, tidak bisa masuk sana dari sini. Bayangkan yang lebih ekstrim kalau dia wafat, kalau kita merasakan itu namanya syukur dengan kita terbalik. Kita pakai ini semua, Masya Allah. Kita bisa menjadi tiga kata. Satu dan selalu pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama, kita kata salam itu rasa cinta yang kita pertahankan cinta. Yang sampai tiga adalah kecintaan yang dasar kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan yang pertama kali bertanya fadilahnya, bukan fadilah keutamaan mendapatkan salawat, dapat ini, itu nanti. Tapi yang terpenting adalah kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaan inilah baru mengeluarkan fadilah-fadilahnya, manfaat-manfaatnya. Kalau kita balik, kita hanya mengejar manfaatnya, tidak ada rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabiyya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah
dan seluruh para malaikat memberikan salam salawat kepada Nabi. Pertanyaannya, apakah Allah mengharapkan fadilah salawat? Mustahil. Mustahil. Kenapa saya katakan mustahil? Karena karena Allah banyak karena Allah tidak membutuhkan Allah sendiri. Malaikat juga tidak butuh apa-apa. Malaikat jadinya sudah nggak mungkin diazab. Jadi contoh Allah, malaikat contoh agar kita bersalawat seperti Allah dan malaikat. Maksudnya apa? Murni karena menghormati dan cinta kepada Rasulullah SAW. Bagaimana menumbuhkan rasa cinta kalau tidak membaca biografi Nabi Muhammad SAW, Sirah An-Nabawiyah. Nah, ini kadang-kadang kita cintanya ya setengah hati. Sebab padahal cinta kepada Rasulullah SAW harus di atas cinta terhadap diri kita sendiri. Baik, kapan-kapan kita bahas tentang bagaimana mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu cinta Allah Subhanahu Wa Taala, hari-hari ini hari-hari yang mustajab, yang mahal sekali. Bagaimana kita bisa memahami hari ini mahal? Harus dengan ilmu. Beribadahlah dengan ilmu. Betapa banyak orang ibadah tapi tanpa ilmu. Ini saya akan bacakan banyak sekali hadis-hadisnya, keutamaan-keutamaan pada hari-hari seperti ini. Baik, kita lihat hari ini masuk dalam dua kategori bulan. Pertama, bulan yang disebut dengan Al-Ashhurul Hurum. Yang kedua, Al-Ashhurul Hajj. Ashhurul Hajj dua. Kita melihat di dalam satu tahun ada 12 bulan. Dari bulan 1 sampai bulan 12. Ini bukan Januari. Dari Muharram sampai Zulhijjah. Ujung. Nah, gitu. Dari bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah. 1 sampai 12. Inna di dalam surat Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhur 'inda Allah 12 syahr. Di dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Surat At-Taubah ayat 36. Ya khalaqas samawati wal ard, yang mana Allah menciptakan fi kitabillah, sudah ditentukan oleh Allah. Ya khalaqas samawati wal ard, Allah menciptakan langit dan bumi. Sudah ditentukan ada 12 bulan. Inna iddatash syuhur 'inda Allah 12 syahr. Jadi memang 12 bulan. Tapi kalau Islam komit, namanya bulan. Tapi kalau Januari, Februari, memang lucu itu. Kenapa? Karena mereka tidak mengatakan bulan, tapi namanya bulan. Lucu. Ya. Orang bilang tahun Masehiah, kalau kita tahun Hijriyah. Jadi memang 12 bulan, maka itu hitungan kita yang sebetulnya harus ikutin tahun Hijriyah. Kalau Anda bayar zakat setiap awal Ramadan, putarannya setiap tahun awal Ramadan. Jangan pakai tahun bulan Masehiah, jangan. Baik, inna iddatash syuhur 'inda Allah 12 syahran. Dalam satu tahun, bulan 1 sampai bulan 12. Ada 12 bulan. Fi kitabillah, sudah ditentukan di dalam ketentuan Allah. Ya khalaqas samawati wal ard, yang mana Allah menciptakan langit dan minha. Di antara 12 ini ada 4 bulan spesial yang disucikan. Dari ketentuan itu sudah ketentuan dalam agama. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Nah, ini menunjukkan bahwa jangan ada dosa hati-hati. Berarti pada 4 bulan ini dosa dilipat kali gandakan. Nah, sekarang saya pakai angka aja supaya gampang ingatnya. Ya. Yaitu bulan apa saja, di ujung ambil 2. Nah, ini 3 nempel semua. Bulan 11, bulan 12, bulan 1. Bulan 11, bulan Zulqa'dah. Sekarang sudah masuk bulan 12, bulan Zulhijjah. Bulan 1, bulan Muharram. Satu lagi, bulan Rajab 7.
Ini bulan yang ketujuh. Jadi 11, 12, 1, 7. Ini disebut dengan di dalam hadis-hadis sini dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berbicara tentang puasa tatawwu. Ya. Kita depan lagi nanti setelah bulan Zulhijjah ada puasa apa namanya? Puasa Arafah. Sebelum masuknya kita masuk dalam al-Ashhurul Hurum. Disunahkan puasa al-Ashhurul Hurum. Al-Ashhurul Hurum itu sekarang baru kenal, sudah pernah bertemu. Atau seseorang mengatakan, apa ajarannya? Kok kamu berubah sekarang? Apa kata-kata? Waktu di kampus senang ya. Kata Rasulullah, dulu kamu badannya bagus. Sekarang kok jadi kurus kayak gini? Faqala ma'akal muta'amil ketika aku bertemu dengan kau, kita tidak sebaiknya. Setelah berpisah, saya tidak pernah siang hari. Puasa, ini yang saya katakan, ibadah ini jangan seperti itu, karena akan bisa menzalimi tubuh kita. Ini dalil puasa al-Ashhurul Hurum, bulan-bulan tapi Rasulullah sendiri, kenapa bikin menyakiti diri Anda sendiri? Tiap hari puasa, makanya kurus. Tapi yang kurus di sini belum tentu puasa kan gitu. Subhanallah. Karena dunia Rasulullah mengajarkan sumsyar Rasulullah. Berpuasalah bulan kesabaran. Itu kita bulan Ramadan. Wa yaman syar. Di luar Ramadan ada satu hari yang cukup dalam satu bulan. Sibli. Yang soal itu cuma sekali. Masa cuma sebulan satu hari. Ini, Nabi dulu, aku punya kekuatan. Rasulullah bersabda, "Sumyaumain." Ya udah, satu bulan dua hari aja. Nah ini baru. Tak mau lagi lah. Seminal haul, seminal haul, seminal haul. Puasa ini, maka ulama-ulama mengatakan disunatkan puasa al-Ashhurul Hurum. Ini kan sini dua oleh Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Baihaqi, sangat jayyid. Kemudian dari sini kita lihat berarti puasa Zulqa'dah sekarang Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Perhatikan. Kalau ada sum'in maksudnya lihat Rajabnya saja, memang tidak ada puasa Rajab. Lalu sum'in, cari dalil puasa Rajab tidak ada. Cari. Tapi yang 4 bulan tadi, yang disebut al-Ashhurul Hurum, bulan-bulan Farqal al-Kufina anfusukum, hati-hati, maka tidak boleh berperang, jangan hati-hati dalam berperilaku, bukan hanya pahala hebat kali datang, tetapi dosa. Ini Zulqa'dah satu. Jadi ini 4 bulan. Nah, kemudian 3 bulan. Tadi surat ayat 36. Ini surat Al-Baqarah 197. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, kita harus paham ini semua, karena ini adalah lembaran hidup kita. Lembaran hidup kita. Jadi seakan-akan dalam satu tahun ini digambarkan kepada hidup kita.
Hidup kita akan ditutup dengan kematian, betul? Maka ada gladius kematian, simulasi kematian. Apa itu? Haji. Nah, kita lihat Al-Baqarah 197. Al-Hajj Ashurun Ma'lumat. Al-Hajj Ashurun Ma'lumat. Haji sudah ditutup. Sekarang nah, kalau kita di HP nggak ada tafsir, harus diklik lagi mencari websitenya. Karena ditulis bulan-bulan tertentu. Bulan apa? 10, 11, 12. 10 yaitu bulan Syawal. 10, 11 bulan Zulhijjah. 12 bulan Zulhijjah. Selesai. Itulah antara kita, itulah kematian kita. Kok bisa begitu? Ya. Redaksi al-hajj syurut al-iman faman farda fihi al-hajj wala rafas wala fusuk wala jidal turans. Wa ma tafadhal ya'lamu wa tasawwur ila qala zaid. Itulah sudah ditentukan. Sampai sudah ditentukan. Ada aturan secara umum. Ketika kita berihram, ketika kita berihram, tidak boleh berhubungan suami istri. Nafas di sini dalam nafsu mengatakan tutur kata kita tidak boleh mengandung hal yang sifatnya nafsu biologis, yaitu hubungan suami istri. Ini tutur kata kita jaga. Ini yang pertama untuk haji. Tentu kalau kita berihram tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong rambut, tidak boleh pakai parfum dan seterusnya. Saya tidak bicara mengenai haji atau umrah di sini. Walau rafas walau fusuk wala jidal fi haji. Gak boleh dosa apapun sekecil apapun. Dijaga kefasikan. Fasik itu sumbernya adalah fujur. Fujuran. Wabah di dalam kita fujur. Yaitu hawa nafsu. Hawa nafsu ini yang menyebabkan kita berbuat maksiat. Fujur mengeluarkan kefasikan. Wala fusuq. Tidak boleh melakukan maksiatan apapun. Ada lagi di dalam diri kita, yaitu jiwa ketaatan, namanya jiwa taqwa. Jadi setiap saat ini Bapak Ibu ke masjid, sekarang di masjid, jiwa fujur Anda lemah. Kenapa? Dia ngajak, udah nggak usah ke masjid, di rumah aja tidur. Nah, itu lemah. Lebih kuat, kita harus ke masjid, menuntut ilmu. Saya harus, nah ini namanya takwa. Tapi banyak yang nancap di kasur kan, di mana? Kagak ke masjid, kadang-kadang kagak sholat. Gitu. Karena fujurnya lebih kuat. Fujur. Nah, fujur ini fasik. Maka redaksi Al-Quran surah Al-Baqarah 197 wala fusuq. Jadi fujur menyebabkan fasik. Saya singkat aja lah supaya gampang. Fafa juga aja lah. Fujur yang menyebabkan fasik gitu kan. Ya. Supaya gampang ingat. Ini maksiat banget nih fafa ini. Ya. Wala fusuq wala jidal. Waktu itu Anda tidak boleh berkumpul misalnya. Betapa bayangkan dikumpulkan manusia oleh Allah SWT dalam haji, berbeda suku, bangsa, budaya, semua dikumpulkan, tidak boleh ribut. Anda ribut merusak haji Anda. Subhanallah. Wa ma taf'alul ya'lamu sedikit. Apapun Anda berbuat, Allah Maha tahu. Begitu kita diuji kesalahan sosial kita. Maka waktu haji itu, kalau ujian yang berat itu berinteraksi sosial. Anda mengujar jin hajarun, asal kita kayak nyiput. Nyiputnya haram 1, haram 2, haram 3, nyiputnya sunnah. Minus dah. Gitu kan. Kalau kita, subhanallah. Anda mau buru-buru masjid, supaya dapat pahala, berebut masuk ini, wih, ada orang ngantri diselak, bikin orang gede, haram itu, ya, subhanallah. Belum lagi di tenda Mina, di tenda Arafah, mesti ribut, nggak ada cerita nggak ribut, apalagi orang kita ini, rebutan tenda, wih, antara travel dan travel, ini ONH plus pelanggaran, gitu kan.
plus kemaksiatan, banyak banget. Maka itu ibadah dengan ilmu, jangan hanya ibadah tanpa ilmu. Nggak boleh zina. Nah di situ dalam Al-Baqarah 197 berbekalan. Fa'inna khair zadi taqwa. Wa tazawwadu fa'inna khair zadi taqwa. Sini sebaik bekal-bekal adalah takwa. Ini tafsir mengatakan bahwasanya Anda bekal kematian itu takwa. Bulan haji tadi bulan 10, 11, 12. Seakan-akan ini tidak ada al-haji. Al-haji. Itu bahasa Indonesia menuju tujuannya kepada Allah, ke rumah Allah, ke tanah suci. Dan tanah suci itu tidak boleh masuk kecuali hanya la ilaha, kecuali orang-orang yang bertauhid. Selain itu illal ladzina amanu innal musyrikuna najatun. Orang-orang yang beriman sesungguhnya orang musyrik adalah najis. Setelah ini, jadi itu bukan aturan Saudi Arabia, itu aturan Allah saja. Surat At-Taubah itu 8. Ini kerajaan Saudi Arabia membolehkan para turis-turis ke tanah suci. Saya dapat videonya, nangis saya hanya untuk mencari devisa gara-gara minyak semakin sedikit. Allahu Akbar. Maka orang Arab semua bungkam, kita di pantai di Gaza. Hanya gara-gara uang. Apa bedanya dengan puasa sekarang ini? Gak ada yang berani ngejar korupsi, bohong banget, gitu kan? Gak ada yang berani. Subhanallah. Masalah ijazah palsu juga kelar-kelar. Beberapa tahun, yang asli selesai, gitu kan? Yang bikin gaduhnya ngumpet-ngumpet itu takut karena salah, berani karena berarti dia salah, takut. Udah nggak usah bahas itu, bahas ini nih, gitu kan? Subhanallah. Kita ini menghadap Allah, menuju kepada Allah. Mau siapapun, inna lillahi wa inna ilaihi. Tujuan kita kembali selesai akan hancur kembali kepada menuju kepada Allah. Tujuan kita yang kafir mati, belum? Yang beriman mati, yang kaya mati, yang miskin, yang cantik mati, yang jelek mati, semua mati. Mau binatang, mau manusia mati, semua mati. Kembali pada Allah. Wa inna ilaihi menuju itu al-qasdu. Al-qasdu haji itu menuju. Tujuan kita kepada Allah. Maka ini kita tinggalkan. Seakan-akan Anda melaksanakan kafan. Saya simulasi kematian. Saya dikafanin, difoto, ditaruh di status. Kawan-kawan saya, innalillahi wa Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu, gitu. Yang di Aljazair di Konstantin, what's happened, gitu kan? Nggak ada orang yang pura-pura. Simulasi. Wah, bapak-bapak ibu yang belum pernah ngerasain simulasi kematian, ikut kegiatan saya kubur hidup, gitu. Jadi gelap dalam kubur, biar mantap, gitu kan? Itu kalian berani. Rata-rata kalau kita yang ikut sana 100 orang, ya yang mau dikubur paling 50 orang, sisanya nggak mau. Saya bilang yang kagak mau lebih berani. Kok gitu, Ustaz? Ya dia maunya beneran. Kalau ini kan baru simulasi. Kalau yang kagak mau simulasi, gue simulasi dalam cemen, aneh mau beneran, ini mau beneran. Gitu. Jadi kematian itu sudah bikin gladiresnya, yaitu haji. Ketika Anda wafat, bawa harta Anda, bawa jabatan Anda. Inilah saya presiden yang ke-7. Tidak ada. Inilah saya cawe-cawe. Soal apa Anda, Pak, innal hamda wa ni'mata. Semua pujian, innal hamda. Semua kita laksana kita dalam Islam, laksanakan kafan kita seperti ini. Apa yang kita mau banggakan?
Subhanallah, yang digosok pakai wadah, tetap dimakan. Cacing yang digosok pakai wadah, tetap dimakan. Cacing jelek, gitu kan? Habis apa yang dibanggakan? Ini zaman sekarang zaman narsis kan. Semua ampun. Siapa yang nyuruh Anda hidup membesarkan diri Anda? Jangankan wajah, namanya udah nggak pakai, nggak usah dikubur, masih hidup, masih hidup, udah mati nih. Jadi jenazah, belum dikubur, nama kita udah nggak tahu. Seandainya saya wafat, kalau saya misalkan bapak ibu nggak enak kan gitu, saya lah yang wafat, bawa masjid, jenazahnya bawa sini nih, jenazahnya nama saya kagak disebut, artinya bawa sini, ya bentar, gimana ceritanya? Ini bentar apa loh? Gitu. Kabur semua. Jenazah singkirin sini sedikit, pasang ini kan, wah ada imamnya di sini kan gitu. Pas sini dekat kepala kan cowok, kalau cewek kan diatur itu. Itu belum udah semua kita, tapi yang ditanya nggak boleh nama ente siapa, NKRI harga mati bukan, Pancasila nggak ditanya, nggak dikasih. Tapi memang bukan. Tapi di dunia ini Anda tidak menunjukkan. Tapi ini baru. Ini adalah kemusyrikan. Oh ya iya. Membesarkan selain Allah najis. Ya alladzina innamal musyrikuna najasun. Orang beriman semuanya orang najis, orang musyrik adalah najis. Inilah saya punya harta, inilah saya. Enggak laku ketika Anda ke tanah suci. Ini ingatkan saudara-saudara kita yang ke tanah suci haji. Jangan beladu. Kita duduk di Masjidil Haram. Kenalan semua itu. Bapak dari mana? Gitu. Saya dari Jakarta. Kloter berapa? Oh, enggak pakai kloter, enggak plus. Innalillahi wa rajiun. Yang satu dari kampung. Anda udah rontok itu haji Anda. Oh ini. Di antara umat Nabi Muhammad SAW datang ke tanah suci. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku datang memenuhi panggilan engkau. Labbaik itu artinya aku memenuhi panggilan engkau. Dijawab oleh Allah. Aku tidak menerima engkau. Subhanallah. Karena hatinya dia tidak berzikir, lisannya mengucapkan innal hamda wan ni'mata, semua pujian, semua hanya milik tidak bersekutu. Lisan ngomong itu menunjukkan saya orang kaya, saya orang punya. Ini hati-hati ini, warna plus, ya? Plus pelanggaran, gitu kan, plus maksiat, gitu kan. Subhanallah. Bapak-bapak ini saya kasih tahu ya, kalau Anda haji belajar, jangan hanya ngekor kepada pembimbing ibadah haji. Please, pelanggarannya bukan satu dua orang, ratusan. Sekian travel. Ada yang berihram pura-pura, pakai celana panjang dilinting supaya nggak kelihatan. Yang kayak gini nih banyak. Alasannya kan kita sudah umroh. Subhanallah. Banyak banget pelanggaran. Lempar jumrohnya tanggal 11, 12, 13, lempar jumrohnya jam 1 malam sebelum subuh. Nggak sah. Gitu. Subhanallah. Kenapa alasannya? Sepi. Nanti sholat subuh jam 10 pagi di sini sepi. Itu bagus. Ya sepi lah. Gitu kan. Lalu salah. Telepon, Assalamualaikum, puasa di mana? Di Mina. Nah, nggak ada di mana. Saya di Mekah, Ustaz. Pak ini hari-hari harus mati di Mina. Tapi di sini sholat sepi. Lah ya Anda salah. Di situ harus kumpul di Mina. Ini anak plus yang nggak sebut travelnya. Kepo banget itu.
mahal dibayarnya. Mahal banget. Sebab sepi. Udah enak banget Ustaz di musyawarah malah lagi sepi-sepinya. Iya itu salah, harus kumpulnya di Mina, semua orang Mina, nggak ada kayak Allah. Ini banyak yang ketipu gitu. Kalau travel share mah enak, iya dibikin enak, tapi melanggar aturannya banyak sekali. Mabit di Mina, ada yang mobat mabit, gitu. Cuma nongkrong dong lihat, habis itu balik lagi. Yang penting nempel semenit 2 menit, cabut ke hotel lagi. Nggak sah mabit Anda. Mau lain paling tidak. Nah, saya tidak manasik umroh haji di sini ya. Ini dulu, balik lagi. Ini tentang haji. Maka itu saya menyarankan, please, Anda tidak paham haji, saya ajarin. Pakai Zoom, nggak usah ketemu. Hitungan 2 jam, saya selesaikan dari A sampai Z semua ritual haji. Gampang, mudah. Yuridullahu bikumul yus, Isra wala yuridu bikumul usra. Dimudahkan oleh Allah. Baik, maka itu ini bulan-bulan yang mana? 10, 11, 12. Di situ berkala takwa. Kita yang nggak haji, guna Anda menyembelih kurban dari awal Zulhijjah sudah seperti berihram. Tidak motong kuku, tidak motong rambut. Itu doang. Berhubungan suami istri boleh. Ya kasihan, kasih bapak-bapak. Ya, 10 hari nggak ngapa-ngapain. Gitu ya. Subhanallah. Ini bukan ihram beneran. Kalau ihram beneran mah nggak boleh. Gitu kan. Ada yang nanya, Pak Ustadz, katanya kita nggak boleh motong kuku. Itu maksudnya kuku hewan ternak kita, hewan kurban kita. Gitu. Saya kan nyumbang 1 kambing, katanya nggak boleh motong kuku. Itu maksudnya kuku siapa, Pak Ustadz? Masa kuku kambing? Pedikur itu, kuku kambing. Ya kuku kita lah, gitu kan. Subhanallah, oh kuku kita iya. Jadi kalau Anda dalam rumah tangga, seorang ayah menyumbangkan 1 hewan kurban, Idul Adha, yang terkena aturan itu hanya ayah, istri dan anaknya tidak. Gitu. Oke, saya tidak bicara fikih di sini. Jadi ini saya hanya menerangkan ini dari mukadimah nih. Dari mukadimah iya, belum amalnya belum. Jadi ada di sini 4, di sini 3. Lihat. Kita masukkan. Ini titik konvergensi, titik temu. Ini 4 bulan-bulan haram. 10, 11, 12, 1, 7. Ya. Nah sekarang di sini bulan-bulan haji. 10, 11, 12. Maka yang ketemu sekarang adalah 11, 12. Haram, hajj. Bulan-bulan haram, bulan-bulan hajj. Ada titik temunya, yaitu bulan yang spesial. Mahalnya luar biasa. Bulan Zulqa'dah dan Zulhijjah. 11 dengan 12. Setelah Zulhijjah, Muharram. Muharram itu disebut dengan Syahrullah. Bulannya Allah. Subhanallah. Ini kita harus punya ilmu ini. Banyak orang Islam tidak tahu bulan-bulan suci apa saja, bulan-bulan haji apa saja harus tahu. Dan bulan-bulan haji itu laksana gladiasi kematian. Maka sebelum Anda berangkat kepada Allah, sebelum haji itu mulainya dari 1 Syawal. Anda dibekali namanya bulan, sebelum Syawal bulan, sebelum bulan 10 bulan 9. Bulan apa? Ramadan. La ilaha Katakan pada bulan Ramadan itu khususnya bulan 10, 11, 12. Saat kita disuruh berkata, waktu sama kita sebagian kita dikasih bonus bulan Ramadan. 4 kali daftar. Supaya Anda betul-betul ingat ibadahnya, setan dalam belenggu. Habisnya banyak. Manusia itu berbuat maksiat karena hawa nafsunya. Kemudian ada
Setan bikin pasukan minal jinnati dari jin dan manusia. Setan itu udah dalam belenggu, diborgol. Jadi kalau Anda melihat pada bulan Ramadan orang kamu berarti dia bukan setan pemarah, dia setan. Bukan berarti dia setan. Dia memang asli pemarah. Kagak pakai setan aja begini. Gimana pakai setan? Jadi Ramadan itu kelihatan siapa aslinya. Soal ada orang curhat, Pak Ustadz, suami saya selingkuh. Oh ya, bulan Ramadan, check in lagi, masuk hotel. Inna Ramadan. Saya dengarnya langsung ngeri, astagfirullah. Ngeri. Yang halal aja, yang halal suami istri, itu menistakan Ramadan. Kafarahnya aja, Allahu Akbar. Berat. Anda puasa 2 bulan, berarti 60 hari. 1 hari, 2 hari. Yang ke-50, balik lagi dari nol. Subhanallah. Kafarahnya. Nah ini udah berzina pada bulan Ramadan. Rusaknya luar biasa. Ini berbahaya sekali. Dan orang yang sudah menikah kemudian berzina, hukumnya adalah 2 jam. Keberadaannya sudah seperti tidak ada. Ditanam di dalam batu sampai mati. Jadi hati-hati Anda dengan hukum-hukum yang kita belum tahu. Harus tahu, kita nggak boleh nggak tahu. Kalau saya nggak tahu, nggak ada. Ya. Disinilah kita beribadah dengan ilmu. Jangan sampai kita ibadah tanpa ilmu. Baik. Ini bulan-bulan yang sangat mahal. Berarti saya menjelaskan, oh ini bulan titik temu antara bulan-bulan haram dan bulan-bulan haji. Ini mahalnya luar biasa, waktu mustajabnya luar biasa. Tapi kebanyakan kita tidak tahu, gitu. Yang sangat amat dianjurkan kita ini adalah, yang kita tahu tadi adalah dianjurkan berpuasa, sudah selesai lah. Ya, kita sudah bahas itu. Adalah zikrullah. Fadzkur smallah. Di situ dianjurkan wazkur smallah fiha. Maksudnya dalam hari-hari fi ayyam ma'dudat. Ulama-ulama mengatakan di sini dianjurkan kita untuk banyak-banyak berzikir. Saya akan bacakan di sini. Anna min ayyam allati syara fiha dzikrullah tabaraka wa ta'ala. Qala Allah ta'ala yashhurul manafi'a lahum wa fi ayyam ma'lumat. Dianjurkan untuk banyak berzikir pada hari-hari tertentu ini. Ini hari-hari yang mahal sekali. Ayyam ma'lumat adalah hari-hari yang tertentu. Apalagi nanti sudah masuk bulan Zulhijjah. Lebih dahsyat lagi. Maka ketika kita masuk bulan-bulan haji, maka kita melaksanakan kapan? Nanti ketika kumpul di padang Arafah, laksana dikumpulkan di padang Mahsyar. Arafah itu kalimat maka itu ada orang namanya Arifin, ada orang namanya itu. Nama bapak siapa? Arif gitu kan. Tahu. Jadi ketika kita nanti di padang masa kita tahu siapa diri kita dikasih apa? Kita paham amal. Subhanallah. Oh, ketika dikasih bumbu baru yang sekecil ini ketulis, masya Allah. Anda ketemu orang, ini keep smiling, dua senti ke atas, kabar sehat dalam hatinya, bajunya udah matching, itu ketulis. Walaupun hanya dalam hati, ada, ini juga ketulis. Gitu. Kita pikir gak ketulis. Barusan kita sholat subuh di masjid ini, Allahu Akbar, nyalap apa ya? Sarapan bubur, tupat sayur, itu ketulis semuanya. Dipikir gak ketulis. Apa yang Anda pikirkan, Anda ketulis semua. Wah, ini kita, ini hati kita. Begini, betul nggak? Allah itu di tengah-tengahnya. Subhanallah.
Jadi Anda mau berprasangka aja udah tahu. Mau prasangka buruk atau prasangka yang baik, Allah udah tahu. Saking Allah Maha mengetahuinya. Insan kami lebih dekat daripada orang yang ada di sini. Dan berandai-andai KPK naruh semua para pejabat taruh chip di sini. Biar kalau ente nyolong ketahuan berandai-andai. Biar terdetek semuanya. Para koruptor gini. Gitu. Supaya nggak ketahuan. Nah, itulah kenapa Allah lebih dekat dengan urat yang ada di leher ini. Isi hati kita tahu Allah. Ini kan para penguasa ini seakan-akan nggak ada yang tahu. Pura-pura tidak tahu. Nah, yang kemarin dikatanya, oh ini ada pembimbing dosen saya yang galaknya luar biasa ketika saya nulis skripsi. Sekarang dia ngaku, saya bukan pembimbingnya. Mati loh. Ya ini kan Pak Kusmojo apa siapa itu namanya? Siapa namanya? Udah sepuh. Ini dikit lagi mati nih. Bukan dituntut dia. Karena dia berbohong, mengaku-ngaku, bukan dia ngaku sih. Orang yang lain ngakuin dia sebagai dosen pembimbing skripsinya. Sekarang dia ngaku, saya ini bukan dosen. Tahun itu saya masih asisten. Belum jadi dosen, gimana jadi pembimbing skripsi. Ini, sekarang mati dia nggak bisa tidur deh sekarang. Subhanallah. Itu kebohongan yang luar biasa. Sekecil apapun Allah. Ini harusnya saya ceramahnya di kepolisian yang suka ngancurin CCTV, gitu kan? Di Mahkamah Konstitusi. Gitu. Semua zaman sekarang itu, aduh, bingung. Yang pinter jadi bodoh, yang bodoh jadi pinter, seakan-akan. Di Mahkamah Konstitusi itu profesor banyak banget, profesor itu lah. Yang memperjuangkan Gibran jadi wapres juga profesor. Jadi bodoh semua. Indah, musibah sekarang. Pemimpin yang bodoh itu sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW. Rusaknya umat itu ketika dipimpin orang-orang yang bodoh. Allahumma sholli. Ini musibah. Ini saya curhat nih. Karena saya bukan orang politik hanya melihat doang. Kita ini kerjanya di hutan. Saya tugasnya di hutan bagian sosial pendidikan. Bagaimana orang-orang di dalam pedalaman itu tidak punya pakaian, dia punya peradaban. Dia tidak kenal Indonesia, saya kasih tahu. Tidak kenal merah putih, tidak kenal. Udah kayak gitu mau bikin IKN. Subhanallah. Jadi kalau saya yakin yakinnya para pejabat yang di atas itu nggak pernah masuk ke dalam orang-orang masyarakat Indonesia yang sangat-sangat terbelakang. Yakin saya. Gimana mempunyai peduli, empati gitu. Baik lagi, semua akan diketahui oleh Allah. Sekecil apapun. Yang terbesit dalam hati pikiran Allah Maha tahu. Dan tertulis. Subhanallah. Maka kita lihat redaksi Al-Quran. Sekecil apapun Allah tahu. Nah ketika kita suci seakan-akan kita wafat semua akan tertulis. Nanti kita dihubungkan kepada Allah seakan-akan kita mengetahui ya Allah, maka satu-satunya tempat yang terbanyak Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa banyak ketika di padang Arafah. Dan di saat itu kita dianjurkan berpuasa. Tapi puasanya bukan puasa Arafah. Puasa hari Arafah. Harus pakai harinya. Kok gitu, ada bedanya? Kalau puasa Arafah kita terikat dengan tempat. Kalau puasa Arafah tidak terikat dengan tempat. Nanti ketika puasa Arafah waktu kita jumlah ribut itu dua. Gitu, betul nggak? Halo? Yang nyambung-nyambung yang enggak mau diapain? Nanti ketika Idul Adha itu ribut orang. Sana beda pendapat sana di Indonesia. Berandai-andai di Indonesia duluan berandai-andai. Idul Adha-nya duluan. Ya kan? Berandai-andai. Idul Adha duluan. Berarti kan saudara sedang di Arafah kan kita udah Idul Adha atau belakangan di Saudi dulu Idul Adha baru kita. Berarti kan kita puasanya ketika mereka Idul Adha diharamkan puasa. Anda bingung itu. Saat ini mana yang benar? Yang benar Anda ikutin ketentuan Departemen Agama.
Karena ibadah itu terikat dengan waktu kita berada di mana. Jangan dicocok-cocokin sama Saudi Arabia. Kok gitu? Di Islam itu bukan baru kemarin lahir. 1400 tahun yang lalu. Bayangkan kita ini di Andalusia berandai-andai zaman dulu. Andalusia itu Islam itu 500 tahun. 5 abad kita menguasai Eropa itu. Belum ada internet. Baru internet telepon juga ada. Gimana? Ya, kita keburu jalan besok puasaan nggak begitu. Maka ibadah itu terikat dengan waktu di mana kita berada. Maka itu bahasa hadisnya adalah puasa Arafah. Bukan puasa hari Arafah, bukan puasa Arafah. Puasa hari Arafah. So, yom Arafah. Puasa hari Arafah. Bukan puasa Arafah. Karena nanti Anda bilang, Pak Ustadz, ini ada video saya baca ini coba Pak Ustadz nonton. Oh, kalau dibilang kita ini puasa Arafah itu kayak berkumpul kita, mereka berkumpul di padang Arafah, kita puasa. Nah, ini yang jadi perbedaan pendapat. Ya sah-sah saja, saya sih tidak maksa Anda. Tapi kalau Anda teliti lebih dalam lagi, itu harus terikat dengan waktu, bukan dengan tempat. Bayangkan Anda 500 tahun yang lalu kita hidup di Eropa, karena Islam itu sampai sana gitu. Atau di Indonesia lah kita hidup 500 tahun yang lalu. Gimana Anda menentukan ibadahnya? Harus melihat yang lihat. Belum ada apa-apa kita dulu. Baik. Satu-satu kita akan membahas tentang hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amal ibadah apa saja ketika kita sudah memasuki bulan-bulan seperti ini? Pertama yang tadi saya sebutkan adalah zikrullah. Wa yadhkur ismallah fi ayyin ma'lumat ama ala ma razaqakum min bahimatil an'am. Kita harus banyak-banyak berzikir. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ini akan banyak disosialisasikan hadis ini dan kita mendapatkan bonus yang luar biasa. Waktu yang mustajab dan sangat mahal, prime time. Ini hadisnya hadis sahih, diriwayatkan oleh Ahmad dalam 1967 nomor hadisnya, diriwayatkan oleh Abu Daud 3438, diriwayatkan oleh Tirmidzi 777, diriwayatkan oleh Ibnu Majah 1727. Rasulullah bersabda, "Ma min ayyam al-amal salih fihi ahabba ila Allah azza wa jalla." Tidak ada hari-hari yang dahsyat min hadhil ayyam, dari hari-hari ini yang mana amal saleh di dalamnya sangat dicintai oleh Allah. Mamin tidak ada hari-hari kecuali hari-hari ini, kata Rasul. Amal saleh fihi, perbuatan amal saleh fihi amat sangat dicintai oleh Allah. Gak ada tandingannya. Sahabat langsung diam aja. Ada yang nanya, interruption. Qalu, ya Rasulullah, wala jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Ya Rasulullah, kalau di luar hari-hari itu orang itu angkat senjata perang, bisa nandingi nggak amal soleh itu kalah kan. Suhar. Maka bentuknya hari-hari, bukan tempat. Ya, ini selalu saya menggarisbawahi hari supaya kita nggak terjebak. Ya. Jadi para sahabat, qala wala jihad fi sabilillah, wala jihad fi sabilillah. Maksudnya, ya Rasulullah, coba ditandingi dengan amal soleh senjata. Orang yang angkat senjata. Wala jihad fi sabilillah, kalah kecuali. Nah, di sini hadisnya. Wala jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yajid min dhalika syai'. Kecuali dia bicara Allah, dia angkat senjata, jiwa dari perang, habis semuanya, dia wafat, hartanya habis, baru bisa menandingi amal soleh di dalam hari-hari ini. Subhanallah. Kita sedekah aja masih dipilih-pilih kan gitu kan. Apalagi ada orang punya duit tapi tidak berubah. Sampai karya
medit, kolek banget. Dan setan tidak takut dengan orang ini. Walaupun dia ibaratnya top kotor. Ibarat figurnya dahsyat. Soalnya dahsyat. Tapi dia jarang sedekah. Kalau setan mah tenang-tenang aja. Nggak manfaat ente ibadah ente. Oh iya. Justru ada orang maksiat tapi sedekah nolong orang aja. Setan takut. Kenapa? Dengan sedekahnya, dengan dia mau bisa jadi dia taubatan nasuha diampuni oleh Allah sehingga dia menjadi orang yang soleh. Maka setan tidak takut dengan ahli ibadah, tapi dia pelit. Yang ditakutkan kepada orang selalu nolong, dermawan. Kenapa? Bersedekah itu meredupkan api. Orang yang menghina-hina Rasul bikin karikatur, pernah dengar ya? Dibikin karikatur, jelek-jelekin Nabi. Ada dua, sama kerjaan. Ini maksiatnya luar biasa. Yang satu taubatan nasuha, masuk Islam. Dia haji. Heboh itu. Dia bikin tulisan, ternyata saya salah. Yang satu lagi mati kegencet. Kecelakaan. Mobilnya kebakar. Pernah dengar ya? Saya dapat videonya. Allahu Akbar. Saya mikir, kenapa orang ini yang sama-sama maksi, saya yakin yang satu ini orangnya sudah suka sedekah. Hati-hati Anda yang punya anak perempuan, bertemulah calon suami anak Anda. Ahli ibadah, tapi dia pelit, jangan kawinin. Ngajak ke neraka yuk. Ini bab lain. Kita bahas ini dulu nih. Ya. Jadi baik lagi tadi. Saya punya anak cewek mas, cewek tiga nih kita nih. Gitu. Ahli ibadah, tunggu dulu dia pelit apa kagak. Gitu. Oh pelit jangan, ngajak ke neraka iya. Hati-hati nih. Ini kalau di sini ada orang pelit, taubatan nasuha ini. Gitu. Kenapa? Menunjukkan sholat Anda tidak diterima oleh Allah. Al-Quran. Ibadah Anda, Al-Quran yang ngomong, bukan saya. Kecuali saya ngomong. Bisa salah. Kalau Al-Quran pasti benar. Janji Allah pasti benar. Janji presiden, oh, Bapak yang ngomong pasti salah, pasti bohong. Bapak yang ngomong, saya berkagak. Ngumpan doang, ngumpan. Gitu. Subhanallah. Jadi, ma'min ayam al-amal salih tidak ada syarat amal soleh yang salah amal dicintai Allah. Yang Bismillah. Enggak. Yang cuma dari hati bisa mati. Dan bisa menandingi. Subhanallah. Maka dalam tafsir hadis ini kapan? Awal Zulhijjah. Awal Zulhijjah. Saya bacakan hadis dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW "Shaum yaum Arafah yukafir sanatayn madiyah wa yustaqbal." Puasa puasa dalam menunjukkan tempat. Jadi bapak-bapak ini yang kajian di sini nggak usah pakai ribut nanti. Saya tidak tahu Idul Adha kapan. Kalau belum ditentukan awal Zulhijjahnya. Di Saudi juga belum ditentukan kapan. Kalau belum tahu awal Zulhijjah, melihat rupiah dulu. Jadi bapak-bapak ibu kalau kita keliling negara-negara Islam dimanapun berada, dia melihat rupiah. Waktu saya belajar di satu university, ya rupiah menentukan Ramadan, lihat rupiah. Waktu saya belajar di Stanford University, begitu juga. Ini lain-lain negara nih. Dia nggak rupiah tunggu. Waktu di Saudi Arabia juga kita ngeliat rupiah. Baru menentukan awal Zulhijjah, baru ketahuan 10 Zulhijjah lebaran. Baru ketahuan 9 Zulhijjahnya, awalnya Zulhijjah ketahuan dulu. Nanti kalau pengen awal Zulhijjah, ini nanti puasa tanggal 9 Zulhijjah namanya puasa hari Arafah, bukan puasa Arafah, harus tambah harinya. Rasulullah mengatakan hari Arafah. Itu menghapuskan dosa 2 tahun yang dulu dan yang akan datang. Jangan main tekstual. Ya udah, sampai kita maksiat apapun bebas. Kenapa? Udah diampunin. Maka itu ibadah pakai ilmu, gitu. Subhanallah. Anda pulang dari haji, pada sholat. Enggak sholat, kan udah 100.000 kali lipat. Nggak pernah nol lagi 100.000. Kan aneh udah tanah suci di 100.000. Tabungannya udah banyak. Ini namanya kagak pakai ilmu namanya. Subhanallah.
Banyak orang memahami tekstual. Jangan memahami tekstual. Bukan berarti menghapus dosa kemudian yang akan datang. Sehingga yang akan datang saya bebas maksiat. Jangan. Jangan dipahami seperti itu. Ini bulan Ramadan diwajibkan puasa. Ini belum wajib puasa. Karena belum turun dari Madinah amanu kutiba alaikumus, belum turun ayat Quran tentang wajibnya puasa Ramadan. Puasa apa bila puasa bulannya Allah, bukan Syaruhan. Emak-emaknya hobi Syaruhan. Jadi ketika Anda puasa, yang wajib itu adalah puasa syura. Dalam hadis, wasam syura yukafir sana ma'afiyah. Adapun puasa Asyura itu menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Kalau puasa Arafah, dosa tahun yang lalu dan dosa tahun yang akan datang. Ini hadis diriwayatkan berjemaah para perawi hadis. Subhanallah. Bapak Ibu cinta Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita melihat hadis ini, Anda fokus pada satu titik, yaitu 9 Zulhijjah, betul? Karena puasa Arafah adalah bulan 9 Zulhijjah, besoknya Lebaran. Tapi kalau melihat hadis yang tadi, puasa dari awal Zulhijjah, 1 Zulhijjah, 2 Zulhijjah, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Top. Dahsyat. Jadi amal soleh di dalamnya tidak ada yang bisa menandingi. Di atas puasa Senin Kamis, di atas puasa semua amalnya, semua. Ini hadis. Maka banyaklah Anda bersedekah. Banyaklah berbuat kebaikan. Karena pada hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat mahal. Maka itu dianjurkan kita bertakbir, itu bukan malam takbiran doang. Dari awal Zulhijjah sampai takbiran itu sampai 13 Zulhijjah. Maghrib, kelar. Tapi budaya kita enggak ada. Kalau masjid dari awal Zulhijjah, Allahu Akbar, Allah. Dan takbiran itu zaman Rasulullah SAW itu bukan hanya di masjid. Di mana pun berada Anda berdiri sambil jalan. Di pasar. Allahu Akbar, Allah. Bertakbir. Coba kita di mall. Pakai takbiran Allah 10 dari 1 Zulhijjah. Bingung orang. Padahal yang benar dulu masih kecil kan, masih kecil tuh malam takbiran Idul Fitri. Woi, kita punya kalbur. Gitu kan. Ya Allah, jalan semangat banget. Sekarang baru-baru takbiran. Dalam hadis barang siapa membesarkan, mengagungkan Allah, menghidupkan malam-malam baik Idul Fitri ada, maka dihidupkan hatinya ketika manusia mayoritas hatinya mati. Zaman sekarang semua online semua. Sebelum ada online nonton TV semua. Saat tidak ada TV, ada internet udah. Nggak ada lagi takbiran. Di TV baru-baru takbiran, ada lawak-lawak langsung. Subhanallah. Mati hati manusia. Maka itu Anda hati-hati pada malam-malam Id, jangan sampai lepas dari zikir. Karena janji Allah. Al-muhafadzah ala salatul faridah dan salatul nafilah. Kita harus jaga pada hari-hari ini, jangan lepas. Sholat fardu pasti, sholat sunnah. Tadi sudah dianjurkan puasa, oke. Sedekah, oke. Sholat fardu dan sholat sunnah. Di antaranya sholat sunnah rawatib yang 12 rakaat. Barang siapa yang memegang 12 rakaat dijamin dapat satu istana di surga, satu rumah di surga. Kalau satu rumah di surga itu kita jalan dari ujung ke ujung, kita dapat rumah di satu di surga, dari ujung itu jalan di rumah kita nih 70 tahun. Itu rumah kita. Gak usah mikirin gimana nyapunya. Wah, 70 tahun. Udah banget rumah kita. Ngepel gimana Pak Ustaz? Ngepel. Itu baru mikirin ngepel. Subhanallah. Jadi saya pelan-pelan. Ini ada salat fardu, kita tahu semua. Salat fardu ada yang nempel di salat nempel, namanya salat rawatib sunnah rawatib dibagi dua, qobliyah ba'diyah.
Qobliyah, ba'diyah. Hukumnya dibagi dua juga, muakkadah dan ghair muakkadah. Hampir diwajibkan, yang tidak dekat dengan wajib, ghair muakkadah. Bagi dua semua. Yang muakkadah ada dua versi. 10 rakaat dengan 12 rakaat. 10 rakaat 46. 12 rakaat 66. Maksudnya gimana? 4 itu qobliyah, 6-nya ba'diyah. Itu versi yang 10. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, itu 4. Yang 6-nya 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 46. Hadis yang lain 12. 12 itu 6, 6. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur. Itu 6 itu qobliyahnya. Badiahnya 6. 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Bedanya apa Ustaz antara 10 dan 12? Ini kita dianjurkan, sangat dianjurkan yang 10. Tambah lagi Rasulullah memberikan sabda 12 rakaat. Tambahan yang 12 rakaat. Siapa yang memegang ini tidak mau lepas, maka dijamin satu rumah di surga. Sahabat setelah mendengar sabda Rasulullah SAW, megang 12 rakaat sampai mati, nggak mau lepas 12 rakaat. Sampai wafat, nggak mau lepas 12 rakaat. Apalagi pada hari-hari yang tadi diucapkan, Allahumma sholli fi ahadillah. Amal soleh yang sangat amat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Maka itu kita upayakan semaksimal mungkin beribadah. Jangan lepas yang 12 rakaat. Jangan lepas. Dari sekarang kita jangan lepas. Nanti setelah Zulhijjah terus jangan sampai wafat. Tapi harus punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu itu, Anda susah menjalankannya. Oh iya. Apa itu? Al-ada dan al-qadar itu harus punya ilmu. Maksudnya gimana? Seandainya Anda masuk masjid, seandainya tadi subuh Anda masuk masjid, orang-orang sudah takbiratul ihram. Allah, tunggu, diomelin dia. Sementara saya memegang 12 rakaat. Kita tahu qobliyah subuh itu atau surat sunnah fajar. Sunnah fajar adalah qobliyah subuh. Sunnah fajar adalah qobliyah subuh. Salat fajar adalah salat subuh. Orang punya banget sini, salat fajar sebelum masuk azan subuh, salah lagi. Salat fajar itu salat subuh. Salat sunnah fajar itu qobliyah subuh. Kalau Anda masuk Masjidil Haram, Mekah atau Madinah, ada timetable tuh, waktu-waktu, jadwal waktu-waktu salat. Ditulisnya fajar, betul nggak? Ya kan? Yang ngomong betul, yang sudah pernah ke sono, betul. Udah pernah ke sono, belum. Gimana tahu betul? Yang ngomong betul, yang pernah ke sono, gitu. Fajar, zuhur, asar, maghrib, isya, gitu ya. Nah, sholat fajar itu sholat subuh. Sunnah fajar, qobliyah, itu lebih baik dari dunia seisinya, kita tahu. Banyak orang tidak tahu sholat sunnah fajar itu sama dengan sholat satu malam nggak berhenti. Sholat bermalam sholat subuh. Itu pahalanya sama kayak gitu. Subhanallah. Maka itu jangan lepas yang 12 rakaat. Anda masuk masjid, orang sudah mulai takbiratul ihram atau baru iqamah. Anda nggak boleh masuk. Nggak bisa begitu. Masuklah berjemaah. Terus qobliyah subuhnya dikerjakan setelah subuh. Yang benar aja. Qobliyah kan sebelumnya. Kami itu ribut kan ribut. Itulah umat Nabi Muhammad SAW masuk umat yang membaca, bukan umat yang ikut-ikutan. Kita harus membaca. Maka itu harus belajar al-ada dan al-qadha. Al-ada itu menjalankan ibadah di dalam waktunya. Al-qadha itu di luar waktunya. Ingatnya kodok. Lompat. Kodok. Ibu-ibu seandainya puasa Ramadan. Datang bulan. 7 hari. Nah, Anda bayar 7 harinya itu di luar Ramadan. Bahasa kodok. Kodok Ramadan.
Ini wajahnya sudah wajah tidak pernah datang bulan lagi nih kan. Wajah tuh wajah tua gitu kan. Ini wajah tuh wajah tua nih. Udah gak ada umur. Oke lah, saya sakit 8 hari Ramadan. Saya tidak bisa puasa. Ya sudah, saya bayar nanti di luar Ramadan. Namanya kodok. Saya masuk masjid, orang sudah sholat, mulai sholat subuh, saya masuk sholat subuh, saya belum qobliyah subuh, maka qobliyahnya dikerjakan setelah subuh, namanya kodok. Begitu caranya. Di kantor-kantor itu kan ada masjid musola-musola kan, ada basement itu kan jadi masjid biasa kan gitu kan, tahiyatul basement gitu kan, Anda tahiyatul mas sholat kan gitu. Wah, saya mau ibadah yang bagus. Wah, wudhu, syukur wudhu dulu, habis wudhu sholat, habis itu tahiyatul masjid, ya. Habis itu qobliyah, berandai-andai, baru 2 waktu dari iqamah. Maka itu kalau anda niat ini gabungan, ya Allah saya niat satu, syukur wudhu, dua, tahiyatul masjid, tiga, niat sholat qobliyah zuhur, Allah, dapat 3. Baru 2 rakaat sudah iqamah, padahal tadi yang 12 rakaat 4 rakaat sebelum zuhur. Subuh, zuhur. Makanya maka jangan pakai ngeriap, ngeriap, ngeriap gitu sekarang ngomongnya. Gitu. Jangan pakai ngantuk. Gak apa-apa, yang penting ngomong aja dah gitu kan. Subhanallah. Berarti setelah sholat zuhur, Anda bahagia zuhur adaan. Adaan yang selesai semua, sholat zuhur udah, bahagia zuhur udah, Anda qobliyah zuhur dikerjakan setelah zuhur, namanya kodok. Kodok itu lompat, kodok. Anda sholat jam zuhur gabung dengan asar. Kita dalam perjalanan ini saya mau ke Bandung nih, saya mau ke, udahlah asar saya taruh di zuhur. Ada sholat zuhur, yang bisa sholat asar. Zuhurnya adalah ada, asarnya adalah karena di luar waktu. Jamaah takhir. Dalam perjalanan jam 10 Anda naik mobil. Oh, rencana mau ke Jogja berarti. Pas jam 12 azan. Waktu zuhur. Zuhurnya kita taruh di asar. Itu namanya jamaah takhir. Maka zuhurnya adalah kodoan. Asarnya adalah adaan. Yang liar nanti saya kasih nomor HP saya. Ya. Hah? Oh, begitu ya? Lebih lama banget. Lama banget loadingnya, gitu kan? Ini harus kita pelajari. Maka ketika Anda masuk masjid, Anda belum sempat masuk masjid, udah iqamah salat zuhur. Berarti kita masih sebelum zuhur, betul ya? Nah, setelah zuhur, Anda sholat dia zuhur selesai, sholat 4 rakaat, 2 salam. Qobliyah zuhur dikerjakan setelah zuhur, namanya qadaan. Gitu caranya. Halo? Gitu ya, qadaan. Baik, jadi amal-amal apa saja yang kita dianjurkan, ya tadi sudah kita bahas. Puasa, kalau bisa puasa setiap hari, ini dahsyat. Maka nanti tengok-tengok inilah, kalender, kapan kita mau puasa. Lupa itu setiap hari. Ustaz katanya 2 hari sebelum Idul Adha. Kalau 2 hari itu namanya puasa hari takbiyah dengan hari Arafah. Taruh itu tanggal 8-nya. Gitu. Nah, sekarang kita anjurkan kalau bisa puasa dari 1 Zulhijjah terus puasa 1 Zulhijjah terus, puasa jangan lepas. Bayangkan. Nah, dan ini mohon maaf Bapak Ibu, kita budayakan di rumah kita. Jangan sampai rumah kita tidak tahu anak-anak kita ini puasa apa sih, dijelasin. Maka itu Bapak-Bapak Ibu, bikinlah lifestyle di rumah kita, lifestyle-nya Nabi. Pola hidupnya pola hidup Nabi. Ini agak susah untuk zaman sekarang ya. Pola hidup Nabi itu habis sholat isya tidur. Tidur cepat, bangun cepat. Ini jam 10 masih nyari tek-tek.
Belum tidur, belum tek 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 tek. Nah ini dia gitu. Baru udah tidur jam 11. Ampun. Itu nggak tahu itu dianjurkan tidur cepat. Tek 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 gitu kan. Kadang-kadang kita lupa bahasa, maka itu bapak-bapak ibu, Anda rumah Anda tuh upayakan pokoknya habis sholat isya tidur. Terus makanya kapan? Ya sebelumnya tidur cepat bangun, bangun cepat itu harus gitu. Apalagi yang tadi kayak begini. Jadi jangan sampai nanti. Baik. Banyak sekali kita yang tidak tahu. Fasalli rabbika wan. Pada hari-hari ini yang dasar adalah kurban. Rasulullah SAW dikatakan malhain. Rasulullah SAW menyembelih dua kambing yang sangat bagus sekali. Yang menyembelih langsung. Dan dua-duanya ini yang satu adalah untuk beliau dan keluarga, yang satu lagi untuk umatku, yaitu umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terjawablah, bagaimana kalau saya hewan kurban saya sedekahkan untuk orang tua saya yang wafat, dapat nggak? Dapat. Karena dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada permasalahan di situ. Jadi Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala, ini hadis-hadis. Kalau kita lihat, Pak Ustadz, kurban itu sunnah muakkadah bukan wajib. Iya, tapi Anda terseleksi siapa yang betul-betul cinta Allah itu badan ibadah sun. Karena ibadah sun adalah proses penyeleksian siapa yang betul-betul cinta Allah. Anda punya duit tapi tidak mau menyembelih kurban, aduh, betul-betul Anda gagal dalam kecintaan kepada Allah. Ini kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim lama udah tua nggak punya anak. Pas dikasih anak disuruh. Tapi sebelum disebut kan menyakitkan satu sedih. Pertama kali Nabi Ibrahim bentuk cinta Allah atau cinta dirinya sendiri. Dikasih fasilitas oleh Namrud, ente hidup enak di istana atau saya bakar. Tetap la ilaha illallah, tapi saya bakar. Saya ini Tuhan, kata Namrud. Saya bikinlah neraka-nerakaan. Akhirnya dibakar Nabi Ibrahim. Subhanallah. Datang malaikat, what can I do for you, Nabi Ibrahim? Anda nggak butuh ente. Has, biar aku plus Allah semuanya cukup. Itu ungkapan pertama kali diwariskan kepada Nabi Muhammad SAW, diwariskan kepada kita. Has, biar cukup Allah, aku plus Allah semuanya cukup. Yang dalam ibadah bersama Nabi Ibrahim. Nah, Al-Quran dikatakan, hai api, udah, dingin ente, selamatkan Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim menunjukkan dia lebih cinta Allah daripada tubuhnya. Kita lebih cinta Allah daripada tubuh kita, di antara kita puasa, betul nggak? Halo? Nah, kemudian dia menikah lagi karena tidak punya anak dari pertama istri Sarah. Kemudian menikah lagi dengan istri kedua siapa? Ya. Hajar. Hajar. Istri kedua Hajar. Yang begitu Hajar, kan? Jangan emosi. Hajar istri kedua. Nggak boleh dihajar istri kedua, gitu kan? Tahunya Allah ngasih dua-duanya anak. Dari Siti Hajar keluarnya namanya Ismail. Masih orang Betawi banget, masih bayi gitu. Dia yang sangat khidmat, disuruh oleh Allah pindah dua di negara Indonesia. Karena Al-Quran yang tidak ada satu tumbuhan pun. Anda memilih siapa cinta Allah dengan datang ke negeri yang sangat gersang dan tidak ada satu tumbuhan pun, atau Anda tetap di negeri yang sangat khidmat, yang sangat subur. Ya Allah, aku lebih cinta engkau, aku tuh jalan. Bang, mau kemana bang? Siti Hajar, ini bukan orang Betawi, orang Boi, mau kemana? Ini perintah Allah, nangis. Ribuan kilo, ini bukan fals. Berjalan dia sampai lembah situ. Ini yang berat sekali. Saya kebayang tinggalin anak bini, nangislah gitu. Istrinya nangis, ini semua nangis. Kan gitu. Anak zaman, kalau bini sekarang kan suami keluar, yes, kan parah banget. Pas gua suami datang, ya ampun. Sama suami parah itu, pulang ketemu, ya ketemu bini lagi. Anjur banget suami istri ini, gitu. Pasti banyak dasingnya nih, banyak setannya. Dasing itu nama setan yang godain hubungan suami istri supaya rumah tangganya hancur-hancur.
Jadi kalau ada suami marah atau istri marah, Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Jangan kita mau marah dia gitu. Ini ada dasimnya, dia ada dasim. Baca pusing. Iya gitu. Jadi Nabi Ibrahim disuruh ninggalin nangis lah. Menangis baka yabki. Nama apa ini? Baca Al-Quran. Menjadilah Mekah tempat tangisan. Singkat cerita, udah gede datang tuh. Ini perintah Allah supaya ngatur ke Allah. Coba. Anak udah gede mau gitu. Iya. Saya kalau baca itu masih nangis. Gak bisa nggak nangis. Kebaikan Anda menyembelih anak Anda sendiri. Itu Nabi Ibrahim. Anda sekarang disuruh beli kambing, masa saya kagak mau? Coba. Kalau ini parah banget. Ini sekarang banyak masjid-masjid. Bro, kenapa? Durasi sapi kambing cuma sedikit. Gara-gara ceramah. Satu kambing waktu seluruh keluarga. Sering bapak-bapak punya bini 4 orang. Setiap bini 10 orang. Berandai-andai. Anak itu 40. Tambah bini 4. 5. Satu kambing. Nggak ada yang sapi. Bukan satu kambing. Maka Anda jangan lihat satu dalil. Rasulullah juga menyembelih 100 orang. Sederhana. Yang sendiri. Kadang-kala ada ceramah-ceramah yang kita bikin, akhirnya yang biasa ngelola, misalnya ini ngelola hewan kurban di pedalaman, gara-gara ada ceramah itu merosot. Waduh, ampun. 50% pergi susah. Sementara mereka membutuhkan hewan kurban mu'alaf di pedalaman sangat fakir, nggak pernah merugi. Sapi nggak pernah, makanya babi aja. Masuk Islam. Maka itu kita kalau berhewan kurban di sana tuh pahalanya berlipat ganda. Gitu. Jadi inilah jangan sampai kita tidak setetes darah yang hijau itu dapat pahala. Semua dukung. Pahalanya dahsyat. Apalagi dikatakan Rasulullah tidak ada amal soleh yang lebih dahsyat pada hari-hari ini. Ambil kesempatan emas. Anda punya uang lebih. Sapi. Gitu kan. Anda punya uang kambing yang bagus. Ini kambing yang paling murah berapa? Ada Pak, 1,5 juta, yang aja deh. Ya Allah. Jalan ke level ini yang penting kurban gitu. Indah Subhanallah. Saya ketemu ada orang, ini jemaah rumahnya bagus, mobil bagus. Gara-gara dia ngomong, Ustaz itu hukumnya apa sih? Saya nggak mungkin wajib, nggak mungkin emang sunnah. Sunnah. Oh sunnah, berarti nggak ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu. Sambil giginya mau nggak apa-apa sih. Pelit banget lo, gitu kan. Kita kadang-kadang ampun. Ini Bapak Ibu mesti tahu semua, jangan sampai Anda tidak kurban. Rugi besar. Rugi besar. Karena pahalanya sebetulnya kalau saya lihat teks-teks hadis, pahalanya tidak ada yang bisa mengetahui saking dahsyatnya. Saking dahsyatnya itu, pahalanya tidak, mereka pun tidak tahu ini karena ada rahasia siapa? Rahasia Allah. Nanti pada hari-hari ini mobil Anda nggak ada dari sekarang pakai musik. Zikir, baca Quran dengan zikir, takbiran. Sekarang bukan tinggal klik doang, YouTube takbiran Allahu Akbar. Hari-hari dari 1 sampai 13 Zulhijjah. Apalagi 1 sampai 10. Wal fajri wa layalin. Allah bersumpah dengan malam 10. Ini soal fajar. Malam-malam 10 itu ya malam 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Anjurkan Anda kalau ada waktu, ya 30. Kita mengejarnya ada sebagai orang mengatakan ini di afdal daripada sumpah. Dan semua sumpah itu pasti dahsyat. Di sini dalam pendapat-pendapat ulama. Kata-kata apa wal fajri wa layalin ashr. Ini menunjukkan adalah dahsyatnya malam-malam ini. Karena tidak ada satupun, ini saya terjemahkan, tidak ada satupun yang mana Allah bersumpah kecuali di dalamnya ada keagungannya. Contoh, wal asri innal insana, bersumpah dengan waktu, wasyamsi wa duha, atau wadduha,
atau waktu zaitun, pasti ada jumlah di balik itu. Wal fajri wal fajar, demi fajar, dan hari-hari malam yang 10. Ini berarti adalah awal Zulhijjah. Maka upayakan kalau Anda fisik Anda kuat, Anda punya waktu, tidak mengganggu Anda, udah. Rasulullah SAW mengatakan ini adalah hari-hari yang sangat mustajab, malam yang mustajab. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan sesuatu yang lebih, pasti memberikan kelebihan pada hari-hari ini. Nah, jadi harapan saya nanti kita lihat hadis-hadisnya. Mamin ayyam al-amal salih ini tadi sudah, tidak ada hari-hari yang lebih dahsyat pada hari-hari ini kecuali hari yang 10 ini adalah hari-hari yang sangat dicintai oleh Allah. Hadis yang lain, tidak ada satu hari pun di dunia yang lebih dahsyat daripada hari-hari ini. Jadi maka itu saya ingin sekali kita sosialisasikan. Jangan hanya Anda berkurban, tapi dari awal bapak-bapak yang berkurban dari awal Zulhijjah upayakan tidak motong kuku, tidak motong rambut, mengikuti orang-orang yang berihram. Ada manfaatnya hari ini. Insya Allah. Mohon maaf di offset ini udah setengah 7 ya. Saya mohon maaf yang sebesar. Ada pertanyaan? Bapak-bapak ibu yang di Zoom ada pertanyaan? Nggak ada aja ya, gitu. Waktu udah mepet banget. Saya kasih nomor HP saya 0811 940 969. Anda tanya di situ 0811 940 969. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Jadi Bapak Ibu yang mau belajar, Pak Ustadz ini gimana hukumnya? Contohnya, Pak Ustadz saya dulu belum akikah, sekarang Idul Adha gimana? Tanya. Pak Ustadz ini gimana? Saya gabung boleh nggak? Tanya. Bicara tentang hukum, jangan sampai tidak nanya. Jadi semua harus pakai ilmu. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.